masih tolak dosa itu benar. Sita mina tolak bodoki. Dari dulu falsafahnya sudah datang. Tapi mengapa banyak anak orang Batak pakah di tengah jalan? Macam-macam. Ada ibu kemarin bercerita kepada saya. Anak saya sudah masuk universitas yang bagus. Tetapi kemudian dia terbawa sama temannya. Ugal-ugalan jadi rusak. Ada yang menceritakan anaknya terlibat dalam narkoba jadi rusak. Ada yang menceritakan anaknya terlibat dalam pornografi, kaset-kaset, video-video porno, akhirnya menjadi rusak dan lain-lain. Dosa menjadi yang teror. Keluarga rusak karena apa? Juga dosa. Beberapa waktu yang lalu kita berdoa supaya orang ini dipelihara Tuhan. Lawyernya datang kepada seorang bertanya, apakah masih mau dipertahankan? Lalu orang ini tanya kepada saya, apakah harus dipertahankan? Saya berkata, sejauh kita berkuasa, jangan pernah terlibat dalam perceraian ini. Saya berkata kepada hamba Tuhan itu supaya sampaikan kepada lawyer. Lalu kemudian istrinya katanya berkata, dan hamba Tuhan ini berkata, apakah abang siap saya pertemukan dengan istrinya? Karena istrinya berkata sudah tidak ada harapan. Suaminya itu sudah terlalu jauh ke dalam penyelewengan seksual kepada wanita-wanita, termasuk kalau tidak salah yang tentang tertentu terlalu. Saya berkata, memang itu sih. Itulah dosa. Itulah dosa. Tapi kalau istri itu masih mau mempersilahkan Tuhan bertindak, dan suami itu masih mau mempersilahkan Tuhan bertindak, ada harapan. Saya banyak contoh. Dosa yang kerap semuanya. Seringkali kita bernyanyi, meradap, meraung-raung, mengapa nasibku seperti ini? Sekiranya Tuhan bisa mengintervensi, Tuhan barangkali berkata, ayo dong baik komando. Tahu yang bikin kau ansi, karena kau sendiri hidup dalam perbudakan itu. Kita tidak punya waktu kita kesini. Karena itu saya mau mengatakan malam ini, saya ada kabar baik dari Rasul Paulus di sini. Dikatakan berhenti menjadi Kristen KTP dan masuklah menjadi Kristen hidup baru. Alami tema kita. Mari kita baca tema kita sekali lagi. Diselamatkan dan menjadi berkat. Ayat itu mau mengatakan apa? Kita kumandangkan pada malam ini bahwa ada keselamatan yang pasti, ada hidup baru, dan sebenarnya kita sudah berada di sekitar hidup baru itu. Karena apa? Saya kira banyak yang hadir malam ini sudah dibaptis, bukan? Siapa di sini yang belum dibaptis? Oh, mungkin malu bertanya, mengangkat tangan. Siapa di sini sudah dibaptis? Saya kira hampir semua kepala-kepala yang sudah dibaptis. Nah, baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, ini bukan sekadar air. Dikatakan di sini, maukah kau bertekun dalam dosa? Nikmati dosa tidak mungkin. Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu? Oh, kita semua telah dibaptisi dalam Kristus, telah dibaptisi dalam kematiannya. Mari kita baca 4 sama-sama, 1, 2 ya.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama demikian oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemudian Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru ini harus kita alami. Kalau kita berkata saya sudah dibaptis, Rasul Paulus mengajarkan kalau mau dibaptis jangan menangis. Waktu kamu masuk, ini sebenarnya menggambarkan baptis selangan. Waktu kamu masuk, kamu mati bersama Kristus. Waktu kamu keluar, kamu bangkit bersama Kristus. Ini dikatakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita camkan. Saudara harus betul-betul mengalami hidup baru. Kalau hidup baru sudah saudara miliki, apa yang terjadi saudara? Kerohanianmu sudah ada. Apa yang terjadi? Kehidupan berdoa akan ada. Sedih sekali kalau ada orang sudah tua sekali disuruh berdoa, mesti catat doanya. Ini Kristen HTP ini. Belum bisa berdoa. Kalau sudah hidup baru, kerinduan baca firman ada. Betul. Tidak akan pernah kita mengharapkan orang-orang bisa menikmati firman kalau dia betul-betul baru hidup baru. Karena apa? Rohnya tidak connect, tidak nyambung. Sudah hidup baru, kalau tidak berserah kepada Roh Kudus, belum tentu bisa menikmati itu. Jadi kalau tadi kita berkata, Hatamiya letuhakku, artana umarjai, saipayan dirohakku, unang sofitiobi. Itulah kalimat orang yang sudah hidup baru. Bukan hanya itu, dalam nyanyian orang hidup baru dia mengatakan apa? Tidak ada yang paling berharga dalam hidupmu selain daripada firman Tuhan. Dan memang itu dikatakan firman lebih berharga dari ribuan keping emas. Saya tidak tahu maksudnya tadi Pak Wakman Kurban. Begitu mengalami hidup baru, membaca kitab suci, tadi kita lihat bersama-sama baca firman Tuhan bersama istri dan anak. Itu dilakukan sekali seminggu setiap hari, Pak. Ya, doa rutin. Dan saya mau mengatakan kepada kita di sini semua, malam ini mari kita bertekad, Tuhan, saya bukan hanya Kristen dibaptis, saya harus menjadi Kristen hidup baru. Kalau saudara sudah dibaptis, tidak ada hidup rohani. Kalau saudara sudah dibaptis, dengar khotbah ngantuk. Ada orang dengar khotbah selalu lihat jamnya. Agak jamnya itu, agak minum ayat. Jadi saya yakin kalau banyak orang mau mendengar khotbah saya, itu lumayan. Karena saya jarang berkhotbah di bawah 1 jam. Oh ya, jarang itu. Makanya gereja tertentu kalau undang saya mikir berkali-kali. Nikmati firman Tuhan. Ketika saya masih mengalami kesempatan yang indah untuk membina sekolah minggu di HKBP Kedolo, yang saya lakukan terus harus dalam firman. Mulai dari kecil, nikmati firman Tuhan, nikmati doa. Itu sebabnya lagu apa itu busuk ya, kita ganti menjadi lagu rohani. Bangun tidurku terus. Bukan mandi. Kita ganti. Bangun tidurku terus berdoa, tidak lupa mengucap syukur. Nggak tahu. Habis doa, ku baca Alkitab agar cepat
Tunggu, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Tapi jangan setelah tepuk tangan pulang lagi nggak baca Alkitab juga. Lagu kita tetap lagu KTP. Bangun tidurku terus mandi. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Tapi kita harus lagu baru. Bagaimana tadi itu? Bangun tidurku terus. Tidak lupa habis doa agar cepat puji Tuhan, haleluya, amin. Saya tidak pernah melihat ada anak Tuhan yang betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul bisa bertumbuh tanpa doa, tanpa firman Tuhan. Tidak ada. Makanya sekalipun saya lambat, teliti, perlahan-lahan khotbah, karena saya tahu ada dari berbagai macam kalangan yang ini. Saya menegaskan hal yang penting ini. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman